Pak, ayah saya cerai dengan ibu saya. Dia nikah ke Pekanbaru. Pekanbaru dia berusaha dengan istri barunya. Sekarang bapak saya sudah meninggal. Hartanya banyak. Istrinya tidak beranak. Tapi kami tidak diapa-apanya. Tidak ada mendapat satu pun juga. Ini salah. Ya, sama dengan memakan harta anak yatim. Kalau seandainya walaupun di sana dengan istri barunya, harta ayahnya ada, mesti pembagian ayah mendapat anaknya. Kalaupun anak itu tidak dari istri yang sekarang, dari istri lama dengan 2 kali lipat anak perempuan. Wah, ini berbeda nih. Tidak sama dengan orang Minang. Tidak sama dengan kita. Mana yang kita pakai? Adat apa? Al-Quran. Allah pakai. Kalau tidak persoalan kita nanti. Jadi jatah laki-laki lidzakari mislu hazzil unsayain, 2 kali lipat jatah perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau seandainya anak perempuan saja lebih dari 2 atau 2 atau lebih, maka untuk anak perempuan itu 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Mana yang waris tadi, bayarkan wasiat dulu, bayarkan utang, itulah sisanya yang waris, itulah yang dibagi. Nasihat Nabi untuk wasiat itu tidak boleh membuat mudarat, paling banyak cuma 1/3, dan tidak boleh wasiat kepada yang sudah ada jatahnya di dalam waris itu. Ada lagi ini namanya hibah atau pemberian. Karena ingat, pemberian dari orang punya harta itu boleh berapa yang dia suka dan boleh diberikan kepada siapa saja. Pemberian itu adalah sebelum kita mati. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahyakum bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasab nasibam mafruḍa. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah, anak-anak kita yang hadir di Jumat ini yang sangat kita banggakan, sekaligus kita harapkan. Alhamdulillah, mari kita senantiasa dan terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nafas kita turun dan naik, setiap kurnia Allah yang kita terima, kita syukuri pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salam dan salam untuk Nabi kita, junjungan kita, Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah,
Adapun khutbah kita di siang ini mungkin untuk 2 kali pertemuan adalah tentang kajian mawaris yang dulu sudah kita sampaikan beberapa tahun yang lalu. Idealnya ini mesti kalau tidak sekali 6 bulan, sekali setahun ada kajian-kajian tentang faraid, pembagian harta waris. Karena ini menyangkut soal halal dan haramnya. Ya, harta yang dimiliki oleh waris, ya. Artinya orang yang menerima waris itu. Kaum muslimin yang berbahagia. Kita tahu bahwa sungguhnya awalnya dulu sebelum Islam ya hadir dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Arab itu hukum jahiliyah berlaku, wanita tidak dapat menerima harta waris kalaupun itu ayah kandungnya yang meninggal atau ibunya. Begitu juga anak-anak yang masih bayi, yang kecil-kecil, yang belum baligh, belum boleh menerima waris. Itu hukum jahiliyah. Berbeda dengan kita, di Minangkabau ada kecenderungan laki-laki tidak terima waris. Sebuah perusahaan di kota Padang ini, saya dapat berita, apa pesan mamanya? Laki-laki tidak mendapatkan harta waris. Sehingga laki-laki memang dia tidak diberi satupun. Ya, akhirnya berperkara. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lihat ayat. Dasarnya menurut Al-Quran, ayat 7 surah An-Nisa sampai 14. Mungkin pada pertemuan ini sampai 12 saja. Itu kajian tentang persoalan waris. Intinya terletak pada ayat 11 dan 12. Nah, ini intinya. Jadi kita jangan salah ya di dalam hal ini. Tentu yang akan dibagi itu harta kita, harta peninggalan orang tuanya. Istilah Minangkabau, pusaka rendahnya. Pusaka tinggi kita tidak tahu gimana lah. Siapa yang punya kita tidak jelas. Tapi yang rendah mesti seperti Al-Quran. Ya. Orang Arab mesti meninggalkan kebiasaan jahiliyahnya, dan kita mesti juga meninggalkan kebiasaan kita. Kenapa? Sudah ada Quran secara jelas. Dan inilah persoalan yang paling rinci Allah sebut dalam Quran. Kalau Allah bercerita tentang salat, itu tidak rinci. Waktunya tidak disebutkan, rakaatnya nggak disebutkan, lalu dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi. Mengenai puasa, mengenai zakat juga tidak jelas berapa sebenarnya, haulnya berapa, kemudian nisabnya berapa, itu dijelaskan kemudian oleh Rasulullah dan juga oleh para ulama. Kaum muslimin yang berbahagia, kita lihat ayat 7. Nanti lihat tafsir di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walirijal itu huruf jar, lam lirijali artinya untuk bagi atau kepunyaan, ya. Kepunyaan laki-laki atau ada untuk laki-laki ada bahagiannya mimma tarakal walidan, dari yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabuna, dan juga oleh karibnya, mungkin saudaranya, mungkin neneknya. Itu satu. Ya. Berarti Minang tidak cocok. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan bagi perempuan juga ada punya hak, ya, dari harta yang ditinggalkan oleh kedua bapaknya atau qaribnya, saudaranya, mimma qalla minhu aw kasur, baik itu sedikit, qalla itu sedikit,
dari harta itu au kasurah atau banyak. Nah, sedikit juga, banyak juga. Nasib mafruḍa, ini adalah pembagian yang mafruḍa dari kata fardu itu, yang telah ditetapkan. Siapa yang ditetapkan? Allah. Kalau begitu laki-laki dapat, perempuan dapat. Ya, semuanya dapat ya, tidak ada istilah tidak dapat walaupun di Minangkabau. Ayat 8. Ini bahasa basi. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Kalau seandainya kalian di dalam membagi harta pusaka itu, hadir ketika itu adalah qarib kerabat yang dia tidak punya jatah di dalam itu. Mungkin nenek terhalang oleh ibunya. Ibu kalau ada, nenek tidak dapat. Mungkin kakek terhalang oleh ayahnya. Mungkin itu saudara daripada yang meninggal terhalang oleh bapak atau saudaranya atau anaknya laki-laki. Berarti tidak dapat. Untuk itu dia, ya, siapa lagi? Wal yatama, ada anak yatim, umpama. Wal masakin, ada orang-orang miskin. Apa perintah Allah? Farzuquhum minhu. Kamu beri juga mereka itu sebahagian. Wa qulu, dan ucapkanlah oleh kamu lahum pada mereka qaulam ma'rufa, kata-kata yang pantas, yang sopan, yang santun. Itu ayat 8. Ayat 9 ada kaitannya dengan ini. Wal yakhshal ladzi law tarakum min khalfihim dzurriyyatan ji'afa khafu alaihim. Wal yakhsha, lam itu namanya lam amar. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang kalau dia meninggalkan keturunan yang diafa, lemah. Lemah di sini salah satunya adalah lemah ekonomi, lemah pendidikannya, lemah akidahnya, lemah sosialnya, lemah fisiknya, lemah ekonominya. Lihat, karena pembagian salah, teraniaya salah seorang di anak kita. Khafu alaihim, hendaknya perlu khawatir dalam hal ini. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kamu pada Allah, wal yaqulu, dan ucapkan kepada kalian qawlan sadida, perkataan yang benar. Sampai katakan pada mereka ini yang benar. Ayat 10. Ada juga kaitan dengan itu. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Bahwa sungguhnya orang-orang ya'kuluna amwalal yatama, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim. Ya, mungkin harta ayahnya di sini ada, tapi karena kita merasa, kena orang Minang nih, nanti anaknya sudah jadi yatim, anak yatim ini termakan hartanya. Innama yakuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang ini hanya kalau dia makan ke perutnya sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya itu. Wasaya selauna sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, ada kemungkinan anak yatim, ya. Kalau ada sini, pernah mahasiswa yang bertanya saya dulu, mungkin 7 tahun yang lalu, sama mahasiswa, Pak, ayah saya cerai dengan ibu saya. Dia nikah ke Pekanbaru. Pekanbaru dia berusaha dengan istri barunya. Sekarang bapak saya sudah meninggal. Hartanya banyak. Istrinya tidak beranak. Tapi kami tidak diapa-apakannya. Tidak ada mendapat satu pun juga. Ini salah. Ya, sama dengan memakan harta anak yatim. Kalau seandainya walaupun di sana dengan istri barunya, harta ayahnya ada, mesti pembagian ayah mendapat anaknya. Kalaupun anak itu tidak dari istri yang sekarang, dari istri lama-lamanya dapat dia. Nanti ada di ayat 12. Akhirnya termakan harta yatim. Nah, itu ayat 12. Sama dengan ayat 10. Sekarang ayat 11. Ini inti, ya, inti. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain.
Yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian. Wasiat Allah, coba bayangkan, Allah mewajibkan pada kalian. Ya, fi auladikum, tentang anak-anakmu, lidzakari mislu hadzil unsayin, untuk jatah anak laki-laki sama dengan 2 kali lipat anak perempuan. Wah, ini berbeda nih. Tidak sama dengan orang Minang, tidak sama dengan kita. Mana yang kita pakai? Adat apa? Al-Quran. Allah pakai. Kalau tidak persoalan kita nanti. Nah, jadi jatah laki-laki, lidzakari mislu hadzil unsayin, 2 kali lipat jatah perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau seandainya anak perempuan saja lebih dari 2 atau 2 atau lebih, maka untuk anak perempuan itu 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Fa in kunna, kalau seandainya, wa in kana wahidatan falahan nis, kalau seandainya 1 orang saja perempuan, anak laki-laki tidak ada, cuma 1 perempuan saja, maka untuk yang 1 orang itu setengah dari harta. Nah, setengah dari harta peninggalan tadi. Wali abawaihi, nah, ini orang lupakan ini. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus, untuk kedua ibu bapaknya. Yang meninggal adalah anaknya. Anaknya ini punya harta, maka untuk ibunya 1/6, untuk bapaknya 1/6 dari harta itu. Ialah kalau uang 6 jutaan yang ditinggalkan, ya cuma 1 juta. Tapi kalau 6 miliar gimana? Ya, kaum muslimin yang berbahagia dapat dia 1/6 mimma taraka, ya, ingkana lahu waladun, kalau seandainya dia punya anak. Kalau udah punya anak gimana? Banyak lagi dia. Jadi 1/6 itu adalah jatah ayah, 1/6 adalah jatah ibu dari, ya, almarhum atau almarhumah ini. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu waladun. Gitu ya? Nah, jadi 1/6. Wa fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Nah, kalau seandainya dia tidak punya anak, tetapi dia punya ayah dan punya ibu, punya istri ada jatahnya. Dia 12, nanti kita singgung bahwa jatah istri itu adalah 1/4 kalau tidak punya anak. Berapa jatah daripada ayah dan ibunya karena dia tidak punya anak? Adalah 1/3 untuk ibu, 2/3 untuk ayah. Jadi kalau begitu kan, harta dibagi habis oleh ayah dan ibu, istri 1/4, keluarkan itu, sisanya dibagi habis oleh ayah dan ibu, ayah 2/3, ibu 1/3. Nah, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, kalau seandainya dia punya saudara dan ayahnya tidak ada, cuma ibu, ketika itu ibu mendapat 1/6 mimba diwasiyati yusi biha audain, setelah diberikan wasiat, dibayarkan wasiat. Apa wasiatnya? Kemudian setelah dibayar utang. Jadi yang waris itu Bapak yang berbahagia, mana yang waris tadi? Bayarkan wasiat dulu, bayarkan utang, itulah sisanya yang waris, itulah yang dibagi. Nasihat Nabi untuk wasiat itu tidak boleh membuat mudarat, paling banyak cuma 1/3, dan tidak boleh wasiat kepada yang sudah ada jatahnya di dalam waris itu. Kalau begitu tidak boleh wasiat pada anak, tidak boleh wasiat kepada istri karena ada jatahnya, atau sebaliknya kepada suami karena sudah jatahnya. Tak boleh. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi itu wasiat bayar utang. Abaukum wa abnaukum, bapakmu, anak-anakmu yang laki-laki,
Kalau ini ada bapa terhalang saudara, ada ibu, ada anak lelaki terhalang saudara. Kenapa di sini kata Allah, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu maka mana yang terdekat di antara kedua ini. Kedua-duanya sama kuatnya di dalam harta waris ini. Kalau ada bapa, saudara tidak mendapatkan, terhalang. Ada anak laki-laki, saudara tidak akan mendapatkan karena terhalang olehnya. Faridatan minallah, ini ketentuan, kefarduan, kewajiban yang telah Allah tetapkan. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah adalah maha tahu lagi maha bijaksana. Tidak ada pertanyaan kenapa. Tidak ada pertanyaan lagi kenapa. Ini sudah diatur oleh Allah secara rinci. Kita wajib menaatinya sesuai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini harta kami dua. Tidak tahulah mana yang punya istri, mana yang punya suami. Kami ya sama-sama keduanya. Ini namanya istilah Indonesianya harta gono gini. Kalau ada 2 miliar umpamanya nih, belah dua, separuh-separuh. Berarti harta suaminya 1 miliar, harta istrinya 1 miliar. Yang dibagi siapa yang meninggal? Kalau suaminya yang meninggal, yang 1 miliar yang bahagian itulah yang dibagi. Nah, lalu gimana istrinya mendapat? Kalau dia punya anak, istri mendapat 1/8 dari yang 1 miliar itu. Ada anak laki-lakinya, ada ayahnya loh. Ayahnya ada, dapat 1/6. Ada ibunya 1/6. Ada laki-laki 2 dan perempuan 1. Harta dibagi 5. Kenapa? Yang jumlah laki dikali 2 tambah 1 perempuan 5. Yang perempuan mendapat 1/5. Laki-laki yang kedua, kemudian laki-laki 2/5. Oh, sudah habis, Ustaz. Bagaimana? Cari penyebutnya. Jumlahkan. 1/8, 1/6, 2/5, kemudian 1/5. Nah, ini jumlahkan, cari penyebutnya yang sama. Ya, baru kita cari berapa pembagian nanti. Kalau kita ragu lagi, cari ustaz-ustaz yang di sekitar kita. Jadi kaum muslimin yang berbahagia seperti ini. Ada lagi ustaz, ini namanya hibah atau pemberian. Nah, kalian ingat, pemberian dari orang punya harta itu boleh berapa yang dia suka dan boleh diberikan kepada siapa saja. Pemberian itu adalah sebelum kita mati, sebelum meninggal. Ini namanya pemberian. Diberikan ini kamu, untuk kamu, untuk kamu. Terserah berapa yang kita mau. Tapi ingat, ada ayat sebelumnya, ghairu mudhar, jangan membuat kerusakan, jangan membuat kesusahan setelah ini. Akhirnya anak yang kita tinggalkan, dia berkelahi antara kita. Kaum muslimin yang berbahagia, ini yang pembagian dalam Al-Quran yang cara dengan kita. Kalau sudah ada meninggal dunia, duduk malam hari sekali. Kalau harta tidak banyak benar, tapi kalau agak banyak harta dihitung semua dulu. Duduk, hadirkan semua. Anak pertama, anak kedua, anak tiga, ada istri, ya, atau istri yang meninggal, ada suami. Semua bilang, ini harta kamu. Karena ayah ada di sana, ayah punya 1/4. Nah, kamu ada bertiga, perempuan 1, laki-laki 2, harta bagi 5. Kamu 1/6, 1/5, 2/5. Nah, seperti itu kaum muslimin yang berbahagia. Selesaikan harta ini agar tidak berpersoalan kita nanti di akhirnya. Kemarin jemaah saya dari Pesaman, ibu itu bertanya, kami di Pesaman sudah membagi cara ini menurut Al-Quran. Tapi katanya, untuk harta ketika ayah saya meninggal dunia, tidak kami bagi, jadi dipakai saja oleh yang di kampung ketika itu. Nah, resikonya sekarang, dulu dianggap dia tidak mapan, sekarang dia sudah kaya pula. Gimana tuh Ustaz caranya? Ya, saya hitung kembali sesuai dengan Al-Quran. Makanya segerakanlah untuk menghitungnya. Itulah kaum muslimin yang berbahagia, aturan yang telah Allah buat kepada kita, kita wajib menaatinya. La raiba fi dzalikal kitabu, itu kitab adalah la raiba fi, tidak ada keraguan lagi padanya. Hudal lil muttaqin, dia petunjuk untuk orang bertakwa. Orang bertakwa itu petunjuknya adalah Al-Quran. Semoga khutbah ini ada manfaat dan guna untuk kita bersama. Ini baru bagian pertama.
Bukanlah bulan depan, insya-Allah kita sambung dengan bahagian yang kedua, dan apa ancaman Allah bagi orang yang tidak taat, dan apa pula kegembiraan yang Allah berikan kepada orang yang patuh dengan ini. Fa'tabiru ya ulul basar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa hyakum bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tu'tus sufaha'a amwalukum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jangan kamu serahkan harta yatim itu ketika dia masih sapih, masih bodoh, belum tahu apa-apa. Ya, ketika yang kamu ketika itu bertanggung jawab untuk memeliharanya sampai dia dewasa, sampai dia nikah, kembalikan. Ya, kembali berikanlah kepada mereka dan berilah mereka rezeki, beri pelihara mereka, beri makan mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ucapkan kepadanya kata-kata yang ma'ruf. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ansur al-mujahidina fil Filistin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Suriah wa fi wa fi Uyghur. Allah mansur al-mujahidina fi Afghanistan. Allah mansur al-mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Fa yadhkurukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.